Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat selalu semuanya. Setelah kita tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok, kemudian kita mengambil ke jalur selatan, akan melewati Sekotong Barat, kemudian tembus ke Kute dan masuk ke Mandalika. Katanya jalurnya ini jalur yang cukup asik di Pulau Lombok ini. Belum seberapa jauh kita riding, kita disuguhi sudah dengan view-view yang keren. Kita berada di pesisir dengan aspal yang mulus dan nampak di sisi kanan kita ada beberapa pulau atau orang Lombok menyebutnya gili. Ini kita mampir di pinggir laut di daerah Sekotong, Lombok Barat. Itu di sebelah kelihatan pelabuhan. Nah, ini ciri khasnya daerah sini. Jadi ada beberapa terkadang kelihatan kayak pulau, padahal sebetulnya masih nyambung. Jadi ini kayak semacam teluk. Yuk kita lanjut. Masih daerah Sekotong, Lombok Barat. Ini ada beberapa gili. Semuanya ini udah jadi tempat wisata. Nah, masih di daerah Sekotong. Cakep.
Ini ada beberapa pulau bisa menyeberang karena sepanjang jalan banyak tawaran tempat penyeberangan ke Gili. Gili kayaknya orang sini itu pulau. Oh. Ini masih di daerah Sekotong Barat. Satu keasikan dari jalur selatan di Lombok ini karena aspal mulus, kemudian jalanan juga relatif sepi. Ya, surganya lah bagi orang-orang yang suka riding. Jadi orang-orang yang masuk ke Lombok sayang kalau nggak lewat jalur selatan ini. View-nya keren lah, pinggir laut, terus ada beberapa nyur. Ini kita masih di dataran rendah pesisir. Tweet. Nggak, bro. Ini kita lagi berada di sebuah puncak di daerah Lombok Barat. Cakep banget. Kita akan menuju ke sana. Masih naik terus. Cakep, Om. Ho. Tadi jalannya dari arah bawah terus naik. View-nya keren banget nih. Keren banget. Ini ya, setelah kita mampir di sebuah puncak di Pantai Mekaki, Lombok Barat. Kita lanjut. Keren banget view-nya nih. Yo.
Ini kita semakin naik ke atas dan kita berada di posisi puncak dari beberapa gunung. Nampak di kejauhan sisi kanan adalah lautan dan di sisi kiri hamparan gunung. Ini asli keren. Keren banget. Ya, khasnya Pulau Lombok, dimana gunung-gunungnya nggak memiliki pohon-pohon yang besar seperti tempat kita di Kalimantan. Jadi gunung-gunungnya itu lebih ke kita lanjut savana, menyerupai savana. Nah, ini kita sampai lagi di sebuah spot keren. Nampak dari jauh juga kelihatan laut dengan beberapa dataran-dataran yang menjorok ke laut dan beberapa gili atau pulau. Rugilah kalau nggak nikmati ini. Ya udah, kita nyantai aja sepanjang jalan sambil kita explore habis riding di puncak-puncak gunung. Yuk, ini lanjut puncak kita gas lagi. Kita akan menuju ke sana tuh. Sebelah kanan laut, pantai. Sebelah kiri gunung. Sayang aja jalannya banyak kotoran hewan. Ya, semua lagi panen. Orangnya ramah-ramah di Lombok ini. Indahnya Indonesia. Ini baru di Lombok. Nanjak lagi. Terus ini jantungnya orang. Sapi.
Tapi ada pembangunan. Ini kayaknya jadi kawasan wisata juga. Mampir dulu istirahat bro, sambil menikmati pantai. Ini cakep banget pantainya. Pantainya bagus. Setelah kita istirahat di sebuah pantai, di mana di sekitaran pantai itu lagi pesat-pesatnya pembangunan resort. Informasi dari warga yang kita temui, katanya lahan-lahan di situ udah dikuasai sama investor-investor dari luar. Ya kelihatan sih pembangunannya nggak main-main kayaknya. Emang di jalur ini keren-keren, benar-benar mata dimanjakan. Cuman ya apa ya khasnya kali ya dari Pulau Lombok ini, sedikit panas tapi udaranya segar. Kata teman saya sih selamat datang di negeri matahari seperti ini. Di jalur ini juga masih relatif sepi dari perkampungan. Hanya sesekali kita melihat beberapa rumah-rumah. Dan ya seperti ini contohnya, nggak terlalu padat. Cuman sepanjang jalan lahan-lahan banyak juga yang dikebuni. Ini sekarang lagi musim jagung. Jadi terkadang kita dapat orang jemur jagung di badan jalan seperti itu. Nah, ini udah masuk perkampungan. Perkampungannya juga nggak terlalu rame. Jadi kita nggak terlalu was-was juga. Tapi ya perlu hati-hati karena biasanya orang-orang di desa berkendara terkadang karena terbiasa sepi, jadi kalau mau belok kadang belok aja dia. Nah, ini sawah juga paling adanya di sekitaran perkampungan. Nah, seperti ini juga. Yo, gas terus.
Nih kita beli nasi, enak ya, nasi campur. Kok di sini jalannya jelek sini, Bu? Ini udah ditimbun, cepat kemana? Mandalika. Semakin mendekat ke arah Kuta, aroma akan diadakannya MotoGP sudah mulai terasa, dimana udah banyak kumpul-kumpul. Dan ini suasana kota Kuta. Ini kota yang terdekat dengan sirkuit Mandalika. Udah rame banget di sini. Di sini kita coba-coba cek-cek hotel di Traveloka apa ini udah hampir nggak ada. Dan dengar-dengar informasi di sini juga rumah-rumah kampung banyak yang disulap jadi tempat nginap untuk para maniak MotoGP yang akan tiba di Mandalika ini. Oh, ini sudah memasuki atau mendekati sirkuit, hanya tinggal beberapa kilometer. Dan ini masih suasana kampung sih kalau menurut saya. Kotanya juga nggak terlalu besar. Ini masih bisa masuk. Jadi kita masuk ke area mendekati sirkuit Mandalika dari arah Kuta. Jadi kita banyak melihat hanya umbul-umbul, dan nampaknya persiapannya sih sebetulnya kalau dilihat belum juga 100%. Nampak pekerjaan di sana sini masih dikebut. Nah, contohnya jalan-jalan terus paret apa segala itu baru dimulai dibenahi. Dan banyak juga yang masih belum selesai. Ya mungkin karena waktunya mepet, jadi udah dikerjakan yang mana yang bisa dulu. Nah, seperti ini masih banyak. Ini urukan-urukan tanah yang baru. Padahal sebetulnya ini udah di pinggiran sirkuit. Kemudian paret jalanan juga masih pada berantakan sih kalau menurut saya. Nah, ini juga taman-tamannya, rumputnya aja belum ditanami. Ini udah di depan area sirkuit semua ini. Nampak di sisi kiri gimana? Itu baru selesai kayaknya pembangunan paretnya. Jadi sisi kanan ini adalah udah lokasi sirkuit. Nah, ini salah satu pintu masuk. Ya udah, kita mutar-mutar dulu.
Ya. Akhirnya sampai di sirkuit Mandalika. Ini suasana H-3. Udah rame banget. Akhirnya sampai juga di sirkuit Mandalika. Ini masih persiapan. Nah, kayak lagi kejar tayang. Udah terasa. Ini rame orang berfoto. Setelah kita juga ikut-ikutan ambil foto di depan plang sirkuit Mandalika, kemudian kita bergerak. Kita mau ke sebuah bukit, di mana bukit itu sangat kesohor, namanya Bukit Segar. Karena dari atas perbukitan itu kita bisa menyaksikan lintasan dari sirkuit Mandalika ini. Ya udah, kita dan jalannya itu katanya sih ada mengitari di pinggiran sepanjang sirkuit ini menuju ke arah pinggir laut atau pantai. Nah, ini kita mau ambil gambar dulu sedikit karena tunggangan kita kayaknya kelupaan, belum dipoto dengan latar tulisan sirkuit Mandalika. Ya biar kelihatan kayak anak-anak motor juga, dan sebagai bukti bahwa kita pernah juga ke sirkuit Mandalika, mana akhir-akhir ini lagi booming karena menjelang pelaksanaan MotoGP. Ya udah, kita jepret-jepret dulu dan hasilnya ya nanti kita lihat. Wah, kayaknya tunggangan ini kebanyakan gaya juga nih. Sampai udah berapa kali, awas ketabrak mobil tuh, hati-hati. Ya, dapatnya lebih mantap lagi nih. Ayo. Gak lupa selfie lagi. Ini sih katanya selfie salah satu obat awet muda katanya. Banyak selfie tambah awet. Kata sebagian orang sih. Tapi perasaan enggak lah. Yang jelasnya tambah umur ya tambah tua. Yuk kita lanjut ke Bukit Segar. Ini adalah sudah bagian sisi timur dari sirkuit Mandalika.
Nah, di sini fasilitas jalannya sih sudah selesai juga di sini. Dan sepertinya udah lama ini. Ini ada bundaran. Kemudian kita terus bergerak menuju ke sisi timur dari sirkuit ini. Ya, satu kebanggaan sih bagi orang-orang, ya terutama kita orang Indonesia, bisa mengadakan suatu event besar, event yang benar-benar jadi sorotan dunia. Ya, mudah-mudahan tahun depan masih berlanjut, dan nampaknya kalau tahun depan, nah ini kita dapat sebuah pintu, ya udah pura-pura bego aja kita ambil jurus sok nggak tahu. Dari Kalimantan Pak, mau ngambil gambar ya, nggak bisa masuk. Hah? Sementara kan ini akses masuk. Oh gitu. Oh iya. Kalau ke Bukit Segar itu di mana? Bukit Segar. Oh gitu. Oh ya, makasih Mas. Yo. Nah, ini tribun. Jadi rupanya jalan ke Bukit Segar itu benar-benar mengitari sepinggiran daripada sirkuit Mandalika ini. Dan kedepannya ya ini sih sebetulnya jalanan sih juga ini, jalanan. Tapi sampai sekarang belum sama sekali finishing, artinya belum selesai. Ini masih banyak yang berlumpur. Nah, ini sisi lain daripada belum siap banget pinggiran sirkuit bagian belakang. Nah, ini jadi masih jauh dari sirkuit. Kata selesai. Kalau ini masih udah mewah, perlu banyak masih... dan jalannya juga cukup jauh keliling mengitari sirkuit ini. Kejar-kejaran. Ini untuk mau menuju ke Bukit Segar. Katanya sih kalau ke bukit itu ada jalan lain, itu untuk bis-bis pariwisata. Tapi kita ambil sisi pinggiran sirkuit sekaligus untuk melihat situasi. Dan kita di sini bisa melihat dari dekat situasi di dalam pinggiran sirkuit. Hamparan pasir ya, semacam batu-batu kecil yang biasa batu pembalap ketika terjatuh sepertinya. Sudah mau mendekati ujung dan nampak di dalam itu ada sebuah bukit dan ada bangunan di atasnya. Kayaknya itu tempat paling termahal mungkin kalau mau nonton di sirkuit ini. Nah, itu nampak di sana itu udah banyak orang itu di atas bukit. Nah, rupanya itu yang namanya Bukit Segar. Nah, itu segar, ternyata segar juga.
Bukit Seger, tapi panas. Ayo Pak. Aduh, dari tadi nunggu dingin, gak ada dinginnya kayaknya. Ini demi mau lihat sirkuit dari atas bukit. Perlu perjuangan juga ini. Nah, cantik juga tempatnya nih. Ini tempatnya pesta adat. Tempat syutingnya dulu si Poltak. Ini dari Bukit Seger, pinggiran sirkuit MotoGP Mandalika. Ini keren banget. Gaya. Ini kita lagi di bundaran Welcome to Mandalika. Setelah kita keliling-keliling, ya kita mau menuju ke Mataram lewat jalan bypass. Ya, kita jalan yuk. Makasih Bang, laris. Yuk. Bye Mandalika.